Dimana di sini kita lihat dari piramida kecelakaan bahwa yang paling bawah dari piramida kecelakaan itu adalah kecelakaan yang sifatnya itu insiden atau yang banyak unsafe act ataupun unsafe condition, di mana biasanya di sini tidak terlaporkan oleh perusahaan. Padahal dari unsafe act ataupun unsafe condition ini bisa meningkat menjadi kecelakaan atau menjadi insiden yang near miss, seperti itu ya, near miss. Jadi near miss itu ada accident-nya tetapi tidak sampai menimbulkan kerugian. Nah, ini pun kalau dibiarkan maka bisa terjadi lagi dan bisa mengakibatkan entah itu accident dengan cedera ringan ataupun cedera berat ataupun hingga fatality. Memang dari jumlah yang fatality ataupun yang kecelakaan serius itu tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan yang near miss tadi ataupun yang unsafe act, unsafe condition. Tetapi perlu dipertimbangkan bahwa dalam piramida kecelakaan ini yang paling bawah di sini ini yang bisa dicegah terlebih dahulu, ya kan? Kalau sudah tahu ini unsafe act, ini unsafe condition sebelum terjadi accident, sebelum adanya kerugian, maka seharusnya segera dicegah, segera dihindari supaya tidak terjadi accident-nya. Misalnya di situ ada genangan air. Wah, ini kalau ada orang lewat kan bisa kepleset. Kalau kepleset apa resikonya? Bisa pingsan, bisa gegar otak dan sebagainya. Nah, sebelum itu terjadi, kalau tahu itu ada unsafe condition, maka bisa segera dicegah dengan dibersihkan tadi genangan airnya. Tujuan dari K3 itu sama seperti dalam Kesmas, yaitu preventif, promotif itu menjadi penting daripada kita melakukan kuratifnya. Nah, kalau di K3 daripada setelah terjadi kecelakaan baru kemudian kita lakukan program-program untuk perbaikannya, lebih baik kita mencegah dulu yang di bawah piramida tadi, yang paling bawah, hilangkan adanya unsafe act dan unsafe condition. Dari sini kita bisa lihat bahwa pengertian K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, berarti tujuan K3 memang untuk menghilangkan adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Bagaimana? Yaitu dengan mengendalikan, meniadakan potensi bahaya untuk mencapai tingkat resiko yang dapat diterima atau sesuai dengan standar yang diterapkan. Jadi bahaya jika bisa dihilangkan lebih baik, tapi jika tidak bisa, resiko dari bahaya tadilah yang diturunkan hingga menjadi resiko yang bisa diterima oleh pekerja, sehingga pekerja pun bisa bekerja dengan aman dan sehat. Nah, berarti tujuan K3 supaya pekerja ini bekerja dengan sehat, selamat, nyaman, produktivitas meningkat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerjanya. Tadi dibagi dua, kalau keselamatan kerja maka supaya selamat, tidak terjadinya kecelakaan ataupun injury di tempat kerja. Kalau kesehatan kerja maka tujuannya supaya sehat, tidak ada illness, tidak ada kesakitan di tempat kerja hingga terkena penyakit akibat kerja. Kerja yang optimal yang diharapkan supaya produktivitas pun meningkat. Jadi ruang lingkup K3 di sini terdiri dari adanya tenaga kerja, peralatan dan bahan-bahan kerja. Di mana di sini selama kerja kan pasti ada proses tenaga kerja selama bekerja menggunakan peralatan dan menggunakan material ataupun bahan yang dipakai selama kerja. Ya, dalam interaksi ketiganya ini pasti ada keselamatan yang mempengaruhi, ada kesehatan yang mempengaruhi, dan ada faktor lingkungan juga. Itu tadi dalam lingkup kecil dalam kerja di tempat kerja. Sedangkan K3 sendiri seperti tadi yang saya sampaikan, sekarang perkembangannya sudah sampai ke manajemen. Nah, kalau sudah sampai manajemen berarti dari sisi organisasi K3 pun juga sudah harus berperan. Ya, dari yang lingkup kecil yang segitiga tadi di organisasi maka sudah harus mempertimbangkan sistem dalam organisasi sendiri, di mana sistemnya sini pasti akan mempengaruhi faktor eksternal dari organisasi, misalnya dari sosial, politik, konteks yang ada di negara ataupun di wilayah kerja organisasi tersebut. Ini akan mempengaruhi juga faktor K3-nya, misalnya seperti pandemi COVID seperti ini, di mana perusahaan harus melakukan physical distancing, mengatur jam kerja. Nah, ini kan otomatis akan mempengaruhi dari organisasi tersebut atau dari perusahaan ya. Oke, kita kurangin pekerjanya karena untuk mengatur physical distancing di tempat kerja, ya kan nggak boleh deket-deket sekarang. Nah, berarti yang bisa masuk misalnya 50%. Nah, 50%-nya lagi dibuat dua kelompok nih ya, 50%-nya lagi masuk pada jam kerja yang berbeda.
Ini bagaimana dampaknya ke K3? Berpengaruh tidak berpengaruh? Kenapa ya? Misalnya berarti dari sisi lingkungan, fasilitas itu akan beroperasi lebih lama terus menerus karena ada dua kelompok kerja. Kemudian dari sisi safety-nya bagaimana? Nah, berarti harus siap terus ini K3-nya. Nah, ini akan mempengaruhi, oleh karena itu perlu dikembangkan, namanya ada yang protokol kesehatan COVID, kemudian ada protokol-protokol lainnya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada di organisasi tadi. Jadi K3 itu sekarang tidak hanya yang sempit tadi, tapi juga dari organisasi manajemennya. Dan organisasi harus bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada di dalam maupun yang ada di eksternal organisasi.